Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rizal. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Dan lebih terperinci lagi, kita akan belajar memahami hubungan antar garis dan kedudukan dua garis. Langsung saja kita pelajari sama-sama. Tidak ada definisi yang pasti untuk menjelaskan pengertian garis. Hanya saja untuk sebuah garis itu dapat terbentuk oleh minimal dua buah titik yang saling dihubungkan. Tentunya kedua titik tersebut itu tidak saling berhimpit. Contohnya di sini ada titik A dan juga ada titik B. Dan kalau misalkan titik A dan titik B kita hubungkan, maka akan menjadi sebuah garis. Dan nanti kalian akan menemukan beberapa istilah tentang garis. Yang pertama seperti gambar di sini. Ini adalah sebuah gambar ruas garis AB ya. Ruas garis AB dengan simbol AB, terus di atasnya ada garis lurusnya. Ini menunjukkan bahwa garis tersebut dibatasi oleh titik A dan titik B. Jadi panjangnya hanya antara titik A sampai titik B saja. Berbeda dengan gambar kedua, di mana titik A dan titik B dihubungkan dengan sebuah garis, di mana kanan kirinya itu ada anak panahnya, ada tanda panahnya. Ini adalah dinamakan sebagai garis AB. Simbolnya atau notasinya adalah AB, terus di atasnya ada sebuah garis dengan panah ke kanan dan ke kiri. Panah tersebut menunjukkan bahwa garis ini tidak berujung. Jadi semakin memanjang, ke kanan juga semakin memanjang, ke kiri juga semakin memanjang dan tidak berujung. Berbeda lagi dengan garis yang ketiga. Ya. Kalau misalkan ada dua titik, titik A dan B, kemudian dihubungkan dengan sebuah garis, tapi garis yang sebelah kanan itu ada anak panahnya. Ini dinamakan sebagai sinar garis AB. Simbolnya atau notasinya AB, terus ada di atasnya ada panahnya ya, dengan anak panah menghadap ke kanan. Ini menunjukkan bahwa garis itu, sinar garis itu berasal dari titik A menuju titik B dan lanjut terus tanpa ujung. Itu perbedaan dari tiga buah istilah yang mungkin nanti akan kita jumpai. Lanjut ke kedudukan dua garis. Yang pertama di sini ada dua garis yang saling sejajar. Gambarnya ini seperti ini. Ada sinar garis A, kemudian ada sinar garis B, gitu ya. Pengertiannya, apabila ada garis A itu dikatakan sejajar dengan garis B apabila garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau berpotongan setelah diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, notasinya ini seperti ini ya, saling sejajar. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan garis sinar garis A itu diperpanjang, sinar garis B juga diperpanjang, ini tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah saling berpotongan karena setiap jaraknya ini sama terus. Kalau di sini jaraknya 2 cm, maka di sini juga 2 cm. Terus di ujung juga akan 2 cm terus. Jadi karena jaraknya selalu sama, tidak ada kesempatan untuk bisa bertemu ya, tidak ada kesempatan untuk saling berpotongan. Inilah dua garis yang saling sejajar. Kemudian yang kedua ada dua garis berpotongan. Ini contohnya ada sinar garis A dan sinar garis B. Ya. Kemudian dari dua garis tersebut karena saling berpotongan menghasilkan sebuah titik, yaitu titik C. Jadi garis A dikatakan berpotongan dengan garis B apabila terletak pada satu bidang datar. Jadi ini nanti terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik potong atau titik persekutuan. Nah, ini titik potongnya yang disimbolkan mungkin dengan titik C, bebas simbolnya ya. Ini adalah titik potongnya. Kemudian ada dua garis yang saling berhimpit. Misalkan di sini adalah sinar garis A, kemudian ada juga sinar garis B. Karena saling tumpang tindih ya atau dempet, maka dikatakan sebagai dua garis yang saling berhimpit. Ini ada definisinya. Apabila garis A dikatakan berhimpit dengan garis B itu jika kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus di satu bidang. Jadi
saling menempel. Ini dikatakan dua garis yang saling berhimpit. Yang keempat ada dua garis yang saling bersilangan. Di sini ada sebuah gambar balok, terus ada sebuah garis juga yang ditarik dari titik D ke titik G. Kemudian ada garis lagi yang ditarik dari titik E ke titik B. Kalau kita lihat kedua garis tersebut terletak pada bidang yang berbeda, ya. Sesuai definisinya, garis DG dikatakan bersilangan dengan garis EB apabila garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang. Jadi kalau kedua garis tersebut diperpanjang karena terletak pada bidang yang berbeda, maka tidak akan pernah saling berpotongan. Maka disebut sebagai dua garis yang saling bersilangan. Kita lanjut ke membagi garis. Ya, jadi nanti kita akan mencoba membagi sebuah garis menjadi beberapa bagian yang panjangnya sama. Langkah yang pertama, buatlah sebuah ruas garis AB dengan ukuran sembarang. Kita buat saja garis AB dengan ukuran sembarang. Nah, garis AB inilah yang nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian yang panjangnya sama. Nah, caranya adalah dari titik A kita buat sebuah garis AT dengan ukuran sembarang juga yang tidak saling berhimpit dengan ruas garis AB. Kita gambar, ini garis AB-nya, ini garis AT. Panjangnya bebas. Selanjutnya, dengan bantuan jangka, buatlah tanda pada ruas garis AT sehingga terbentuk titik P. Jadi dengan bantuan jangka kita buat tanda. Nah, sehingga terbentuk titik P. Tanpa merubah ukuran jangka, buatlah 4 titik lagi sedemikian sehingga nanti panjang AP akan sama dengan panjang PQ, akan sama dengan panjang QR, akan sama dengan panjang RS, dan akan sama panjang dengan ST. Kita coba gambar tanpa merubah jangka, jadi jangkanya tidak kita rubah ukurannya. Kita buat tanda lagi, titik Q, titik R, titik S, dan titik T. Ya, ini jadi panjangnya sama, AP sama panjang dengan PQ, sama panjang dengan QR, sama panjang dengan RS, sama panjang dengan ST. Lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah tahap tadi, kita lanjutkan, kita hubungkan titik B dengan titik T. Ini titik B, ini T, kita hubungkan. Kemudian buatlah garis sejajar dengan ruas garis TB yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, R, Q, dan P. Sehingga akan memotong garis AB di titik S aksen, R aksen, Q aksen, dan P aksen. Kita gambar saja garis yang saling sejajar dengan garis BT melalui S, R, Q, dan P. Ini ya garisnya, terbentuk S aksen. Buat garis lagi, terbentuk R aksen. Garis lagi, terbentuk Q aksen. Buat garis lagi, terbentuk P aksen. Ini saling sejajar. Nah, akhirnya terbentuk sebuah ruas garis AB yang terbagi menjadi beberapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian yang sama panjang. Gitu ya. Ini ada titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, perbandingan ruas garis. Nah, di sini ada sebuah segitiga, ya, di mana segitiga tersebut memiliki dua buah garis yang saling sejajar. Apabila ada segitiga yang memiliki dua buah garis yang saling sejajar, kita nanti akan bisa mencari panjang sisi masing-masing ya dengan bantuan perbandingan. Nah, perbandingan yang kamu gunakan antara lain yang pertama panjang AC, sini panjang AC banding CE, sini dibandingkan dengan yang bawah akan sama dengan AB banding BD. Itu yang pertama. Yang kedua, panjang AC banding AE, sini
akan sama dengan AB banding AD. Dan yang ketiga, panjang AC banding AE akan sama dengan BC dibanding dengan DE. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kita akan lebih jelas ketika menyelesaikan contoh soal. Oke, langsung saja di contoh soal pertama. Di sini ada sebuah balok, ya, di mana baloknya dinamakan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dan kita diminta menuliskan pasangan garis yang saling sejajar dari bangun tersebut. Kita langsung saja tuliskan rusuk-rusuk atau garis-garis yang saling sejajar. Pasangan yang pertama di sini ada rusuk AB, itu sejajar dengan DC, sejajar lagi dengan HG, sejajar lagi dengan EH. Sehingga dapat kita tuliskan AB sejajar dengan DC, sejajar dengan HG, sejajar dengan EF. Dan kalau kita ingat, ini adalah notasi untuk dua garis yang saling sejajar. Jadi seperti garis miring tapi kita tuliskan dua kali, ya. Ini adalah notasi untuk dua garis yang saling sejajar. Kemudian ada pasangan AE. Ini pasangan AE sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH. Ini juga saling sejajar. Kemudian ada pasangan AD dengan BC, dengan FG, dan juga dengan EH. Berikut ini adalah pasangan garis-garis atau rusuk-rusuk yang saling sejajar. Kalau begitu kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini adalah perbandingan ruas garis, ya, pada segitiga. Jadi ciri-cirinya ada dua garis yang saling sejajar. Ini simbolnya dengan anak panah di sini. Nah, kita diminta menentukan panjang RQ. RQ berarti dari ujung ke ujung. Dan juga kita diminta menentukan UQ. Sementara yang diketahui baru panjang SU, panjang PQ, dan juga panjang RU. Langsung saja kita gunakan perbandingan yang dapat kita gunakan. Perbandingan yang sesuai adalah panjang RU itu dibandingkan dengan RQ sama dengan perbandingan SU dengan PQ. Jadi dari tiga perbandingan tadi di materi, kalian pilih salah satu yang bisa digunakan. Gitu ya. Kita sudah tentukan perbandingan yang dapat kita gunakan. Sekarang kita masukkan komponen yang sudah diketahui. Di sini RU adalah 15. RQ-nya karena kita belum tahu, maka kita tuliskan RQ dulu. Terus panjang SU adalah 9. Dan panjang PQ adalah 12. Setelah itu, kita kalikan silang. Yang atas kalikan bawah, bawah kalikan atas. Sehingga menghasilkan RQ dikali 9 sama dengan 15 dikali 12. Kemudian karena kita mencari RQ, maka 9-nya kita pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas, maka perkalian akan berubah jadi lawannya. Lawannya kali adalah bagi, sehingga RQ sama dengan 15 dikali 12 dibagi 9. Nah, untuk lebih mudah kita bisa menggunakan coret-coretan. 15 dicoret dengan 9 dibagi 3, maka 15 menjadi 5, 9 menjadi 3. Kemudian 12 dan 3 juga bisa saling coret. 12 dicoret, 3-nya dicoret, dibagi 3, sehingga 12 menjadi 4, 3-nya menjadi 1, habis ya. Maka RQ adalah 5 kali 4 sama dengan 20 cm. Jadi panjang R ke Q adalah 20 cm. Karena kita ditanyakan UQ juga, maka kita bisa cari RQ, ya, panjang UQ ini bisa kita cari dengan cara RQ dikurangi RU. Kita masukkan RQ-nya 20, RU-nya adalah 15, sehingga panjang UQ adalah 5 cm.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan silakan kalian bisa bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pandai seperti kalian. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan subscribe channel Amri Amri. Terima kasih.